Pada waktu itu kita coba bantu, kita berikan pinjaman tanpa bunga, gitu ya, pinjaman tanpa bunga untuk bisa dicicil 24 kali, 24 bulan. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Guys, waktu tahun 2019 saya datang ke sini, saya tidak nyangka kalau ada usaha begini di sini. Makanya waktu saya datang ke sini, kita lihat ini, ini sesuatu terobosan karena di daerah sini, beberapa kecamatan ini tidak ada usaha tahu. Saya perhatikan di daerah kita ini jiwa entrepreneur itu kurang untuk memproduksi suatu barang, makanan atau apapun itu. Pada umumnya mereka membeli, ya kan? Pada umumnya membeli. Makanya saya waktu itu tertarik ketika abang bikin tahu, bikin tempe, kawan-kawan kita di sana bikin gula merah, ya kan, dan lain-lainnya, kan gitu kan? Itu tertarik saya. Nah, jadi dengan adanya ini, ada muncul yang baru, udah mulai bergulir, kan gitu kan? Usaha yang sama. Jadi artinya berhasil dong. Dalam arti saya tidak harus kaya raya, tapi berhasil menelurkan semangat-semangat baru, entrepreneur yang baru. Pada saat ini kami sedang berada di Desa Tuka, gitu ya, Tuka Ambobi, satu desa yang kecil, yang jauh dari kota kecamatan. Jadi di antara dua kota kecamatan, ya. Di desa ini pada umumnya adalah petani. Akan tetapi ada satu kegiatan di sini yang dipimpin oleh Bapak ini, yaitu memproduksi tahu tempe, gitu ya. Kami datang ke sini dulu tahun berapa itu, Bang? Kita ketemu di sini 2019. Tahun 2019, sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Sebelum COVID itu kita datang ke sini. Sekitar bulan 2 itu. Iya kan? Dan mereka sudah ada usaha tahu. Sudah. Dan beliaulah yang suplai tahu ke pasar, beberapa pasar ya. Iya, ke Pakat, Dulu Sanggul, Parlilitan. Gitu ya. Iya. Dia yang suplai. Nah, dia waktu itu menghabiskan kacang kedelai ya. Kacang kedelai. Kira-kira di sini 1 ton per minggu. Per minggu ya. Nah, dan dia produksi lah itu. Inilah produksinya di sini. Di sana nanti kita akan lihat, ya kan. Dan sudah ada peralatan produksi di sana. Tahu itu adalah sesuatu yang baru, relatif sebenarnya baru kira-kira 10 tahun inilah daerah sini ya. Di Pakat ini. Di Pakat ini. Jadi dialah yang memulai itu di sini, ya. Nah, yang menarik adalah dari 2019 pada waktu itu kita berdiskusi, ya kan, ada kebutuhan modal mereka, ya, untuk 1 ton. 1 ton kacang kedelai untuk kebutuhan 1 minggu, gitu ya. Lalu pada waktu itu kita coba bantu, kita berikan pinjaman tanpa bunga, gitu ya, pinjaman tanpa bunga untuk bisa dicicil 24 kali, 24 bulan. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Bukan hanya dia yang kita lakukan. Dibantu. Ada di desa yang lain, di desa Aik Sopang namanya. Ya, Sopang. Ada di Peadungdung, ada juga di Manduamas, gitu ya. Kita coba bantu dengan lebih relatif sama, ya. Nah, dan usaha kecil juga, gitu ya. Ada. Seperti inilah, ada yang usaha kecil-kecil lagi, ada yang bertani, bikin usaha pembuatan gula, bikin gula merah, gitu ya. Ada tanam cabai, ada tanam tebu, gitu ya. Nah, kenapa menjadi menarik? Karena dari semua yang kita bantu itu, hanya dia yang mengembalikan. Ini spesial saya datang nih.
Ini luar biasa buat saya. Gitu ya. Semua yang kita bantu itu tidak ada yang mengembalikan dan memang saya tidak pernah tagih. Benar ya? Iya. Saya nggak pernah telepon tagih bayar. Iya. Dia Pernah tuntut lagi. nggak pernah tuntut. Dia juga tidak rutin membayar tiap bulan. Tiap bulan. Akan tetapi dilunasi Terima kasih. dan tidak pernah saya tagih. Dan baru saya, nanti kita akan dengar ceritanya, ya kan? Dan saya lihat tahunnya ada, tetap berjalan dengan baik, tetapi pinjamannya itu dikembalikan. Iya. Gitu ya? Iya. Yang lain sampai hari ini enggak. Bahkan ada yang kalau saya telepon udah nggak diangkat. Padahal saya nggak mau nagih loh. Jadi kayak musuh jadi. Jadi kayak musuh jadinya. Kayak seperti yang takut jadi ya. Jadi seperti takut. Padahal kita bukan mau bicara itu. Mau nanya gimana usahanya. Bagaimana usahanya? Apa kira-kira kan gitu kan? Ini menarik. Jadi makanya menarik ini. Nah sekarang perkenalkanlah dulu Amania Hado. Panggilan saya Bapak Henry. Bapak Henry. Dia ada di desa Tuka, Tukang Bobi. Tukamubi. Ibu Boru apa? Baru sendiri. Boru Sembiring. Ibu yang cantik ini Boru Sembiring nih. Nah, jadi gimana pada waktu itu, waktu kita ketemu, Iya. kan bukannya situ yang minta ke saya, Bukan. bukan kan? Iya. Aku tawarin kan? Iya. Mana perasaannya pada waktu saya tawarin? Ya, merasa betul-betul seperti ada yang memperhatikan ini, luar biasa saya pikir. Gitu ya? Iya, ada yang memperhatikan ini, nggak pernah ini. Nah, cuma inilah teringatkan dulu semalam juga kan. Iya, Dengan spontan saya salam dan langsung saya rangkul iya, Bapak. iya. Karena betul-betul saya merasakan Bapak itu kayak seperti malaikat gitu, jiwanya, hatinya. Iya. Betul. Waduh, oke. Spontan saya nggak sadar di tempat orang ramai saya. Di tempat Saya ramai di dalam, saya kita pelukan ya. merangkul Iya, iya. Bapak. Karena betul-betul saya merasakan ini jarang seperti kayak gini ya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Memang spontan semalam saya, Pak. Iya, iya. Memang iya, saya terharu memang. Karena bayangkanlah datang memberikan seminar lagi bagaimana supaya usaha maju ya masyarakat desa ini. Tapi yang kurang enak saya dengar, saya sebagai pimpinan jemaat di Pakat ini kan, pimpinan jemaat di gereja Pakat, gereja Advent, dan saya punya juga anggota, saya memang saya prihatin lah. Mengapa nggak ada rasa respon terima kasih, hanya mengembalikan itu pun ya tidak dituntut untuk setiap bulan. Ya saya dikembalikan supaya kelanjutannya ada perkembangan. Iya. Yang akan diberikan kembali kepada Bapak Iya. Nenggolan ini. Bisa bergulir dananya kan. Bergulir dana itu. Itu yang saya sayangkan mereka nggak memperhatikan ini kebaikan orang yang memperhatikan. Gitu ya. Iya. Oke. Iya. Terus waktu itu merasa terbantu, Pak? Merasa. Gitu ya. Iya. Gitu. Kalau pada waktu itu kacang juga masih belum tinggi ya kan. Dengan dana 5 juta itu sudah sangat terbantu. Terbantu ya. Bisa beli 1 ton lah ya. 1 ton. Lebih dari 1 ton termasuk. Lebih dari 1 ton ya. Dari 1 ton lah. Dan Sangat terbantu. saya dengar bisa diantar ke sini ya. Iya. Nah, jadi Sangat terbantu. saya senang sekali juga waktu bisa bantu itu. Saya berpikir, waduh, nih mudah-mudahan ini bisa manfaat kepada kawan-kawan saya, teman-teman, kan gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu saya sudah dijalankan, ya kan. Gimana? Saya mau lihat apa namanya, ketika saya datang tadi ke sini, yang pertama saya lihat, oh kayu bakar banyak di sini. Wah, berarti kehidupan ada nih. Dan asap terus ada kan gitu kan. Masuk saya lihat di situ, itu tempat boiler ya. Iya, benar. Boiler, Tempe. ini tempenya ya. Iya. Oh, ini tempenya. Ini udah jadi nih. Belum, besok untuk keluar besok ini. Oh, jadi untuk besok. Iya. Oh, jadi dibawalah ini besok semua ke pasar ya. Ada 3 lantai ini. Kalau kayak gini dijualnya di pasar berapa ini, Bang? Kalau gini Bu ini? nolak kita
Oh, jadi dikirim ke sana Iya. gitu ya. Jadi ada untung. Yang seperti ini. Oh. Nah, Oke. Nah. Oh, banyak juga. Ini habis ini besok ini semua ini ya. biasanya gitu karena memang sesuai pesanan aja memang. Oh, jadi dibikin sesuai pesanan. Karena kan barang busuk. Iya. Karena Paling kalau bertahan dua hari aja. iya kalau nggak apa nanti busuk ya. Kemudian tahunya coba kita lihat tahu yang dibuat ini. Yang udah jadi nih ada. Udah jadi ya. Nah, yang udah jadi guys, ini dia tahunya udah jadi ya. Nah, ini yang udah beberapa ini tinggal besok tinggal bawa ini ya. Oh. Ini nanti dibawa ini. Ini tempat Nanti apa ini, Bang? Ini blowernya. Oh, ini blowernya. Iya, manaskan uap air. Jadi ini dipanaskan uap air. Uapnya untuk masak di sana. Uap air pakai kayu bakar. Iya, kayak bakar. Uap airnya itu Iya, di apa ke sana lah, di sana lah masaknya. Oh. Disalurkan ke sana uap. Oh, jadi uap yang disalurkan ke sana. Dari Ini sini. Masakkan air aja nih. Masak air, Manaskan air. nanaskan air. Nah, uap Di- masaknya dipakai uap. Oh, jadi masaknya pakai uap. Iya, Aku pakai belum uap. tahu, coba kita lihat. Iya, ini cetakannya. Jadi dia masak pakai uap, Iya. uap panas. Uap panas. Oh. Mungkin sudah dulu. Oh. Nah, ini. Kalau masak pakai uap lebih cepat dia. Oh. Dibandingkan. Wih, panas sekali itu. Ya, tarik pakai ini. Oh, jadi dari sana blowernya uap panas ke sini. Tapi ini saya lihat plastik ya. Kuat ya, Ini fiber. tahan panas ya. Kuat ya. Tahan panas ya. Waduh, hebat. Oh, di sini tempat Giling. ini tempat itu Ini rendaman tempe. rendam Tempe. tempe. Inilah yang mau dikerjakan hari ini. Oh, mau dikerjakan hari Ya, ini. direndam hari ini. Oh, Kalau tempe dia rendam semalam. rendam semua. Jadi nanti untuk tahu digiling. Digiling. Di sini tempat penggilingan. Iya. Hebat. Ini tempat giling juga Giling ini ya. juga, ya. Ah. Serap lah itu. Kemarin waktu rusak ini kita pakai yang itu. Guys, waktu tahun 2019 saya datang ke sini, saya tidak nyangka kalau ada usaha begini di sini. Makanya waktu saya datang ke sini, kita lihat ini sesuatu terobosan karena di daerah sini, beberapa kecamatan ini tidak ada usaha tahu. Dan sekarang dia bilang sudah ada. Tapi saya dengar ada di Pakat beberapa bulan lalu ada ya. Tapi nggak bertahan. Nggak bertahan ya. Ini kelihatannya kalau nggak dengan hati dan benar-benar fight, Betul semangat lah. harus benar-benar semangat ya. Jadi ini kedelai semua ini ya. Ini kedelai. Ini kedelainya. Wah, Ini rencana kita ini bikin apa? Saringan otomatis nanti. oh pakai dinamo. Iya. Jadi Ya, udah untuk mau selesai kayaknya. sistem. Oh, oke. Jadi rancang sendiri juga. rancang sendiri ya. Wah, luar biasa. Jadi abang ini bikin inovasi baru, dia mau rancang sistemnya ayun, Ya, sistem ayun ya. sistem ayun, ya kan? Mengurangi tenaga. Mengurangi tenaga manusia. Jadi efisiensi untuk tenaga Iya. lebih hemat. Jadi nanti ini Bisa produksi lebih banyak. produksi lebih banyak. Iya. Nah, jadi ini nantinya ini pakai dinamo ya. Ya, itu dinamo di atas ya. Pakai dinamo di atas. Jadi ini rancang sendiri. Ya, rancang sendiri. Hebat. Lihat di YouTube. Lihat di YouTube ya. Keren. Lihat di YouTube, Di YouTube. bikin sendiri. Iya. Iya kan? Wah, saya senang sekali ini berhasil nih. God bless, God bless. Puji Tuhan. Rencana kita mau naikkan omset Naikkan omset ya. Iya. Bagus. di masa-masa pandemi ini kan agak sulit ya. Betul. Mengenai di harga juga kan harga kacang kan naik kali sekarang. Oh, sekarang udah berapa? Dulu kan masih 4.500. 4.000 sampai sini ya. 4.000 Kalau 1 ton. itu hari 350 per goni. Sekarang sudah 640. Wah, Sudah 300.000 naik. 300.000 naik per goni. Jadi Tempe. kacang. Kacang kedelai. Itu. Bahan apa Wah, utama. ini kepada pemerintah juga ini. Harga kacang kedelai di sini 350 per Sekarang 640 per karung. per karung. Berapa kilo? 50 kilo. 50 kilo. Tadinya Tadinya 350. 350. Jadi dalam waktu berapa lama ini? Naik 300.000 per karung. 300.000 per karung dalam waktu berapa lama? Jangka masa 2 tahun lah. Dalam 2 tahun.
dalam 2 tahun naik lebih dari 50%. Memang kenaikan yang seperti ini memang ya termasuk ya. Sudah 2 tahun deh kenaikan harga ini. Kenaikan harga ini ya. Jadi melalui vlog ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak di pemerintahan, di Departemen Perdagangan khususnya, tolong diperhatikan usaha-usaha kecil seperti ini. Dalam 2 tahun ini kenaikan harga kedelai sudah lebih dari 300.000 per karung. 300.000 per karung dari 600.000. Berarti lebih dari 50%. Iya. Iya kan? 50%. Sementara pandemik omset naik 100% lah berarti dari 300 ke 600. iya, 100%. naik 100% harga kacang kedelai. Jadi ini perlu disikapi, perlu dibantu ini masyarakat usaha-usaha kecil seperti ini. Harus diperhatikan, ya kan? Mudah-mudahan ini sampai kepada pemerintah pusat, kepada Pak Jokowi, ini harus diperhatikan. Ya. Ini usaha kecil itu sangat menderita. Mereka bisa bertahan karena mereka sendiri yang mengerjakan. Ya kan? Nah, ini saya pikir ini saya buat ini supaya mengefisiensi biaya. Efisiensi biaya. Iya. Jadi ini dibuat untuk efisiensi biaya. Iya. Dan hebatnya Karena kerjaan harga sendiri. kacang, iya. Jadi ada saya lihat ini kawat las sendiri. Iya, lah sendiri. Ketok sendiri, potong sendiri. Waduh, cat sendiri lihat Iya. deh. Baru juga yang tadi cat tadi. Baru cat tadi ya. Iya. Nih, ini di ini platnya juga bikin sendiri. Hebat, luar biasa. Jadi usahanya berjalan dengan baik. Dan saya dengar anaknya sekarang jadi pindah Jakarta. Pindah Jakarta. Jadi tinggal berdua di sini dengan ada karyawan ya. Tapi sekarang supply kemana saja ini tahunya? Kalau sekarang ini ke Parlitan, Pakat sama Sanggul. Pakat. Jadi setiap hari pekan disuplai ya. Caranya gimana itu? Dia tiap hari ini berproduksi nih. Kita termasuk tiap hari lah. Tiap hari berproduksi. Hari Sabtu aja enggak apa. Ya. Jadi malam dibikin. Iya. Sore gini dibikin, besok pagi dijual. Sore gini dibikin, udah ada besok pagi dijual. Jadi berputar terus. Di mana ada pekan, artinya pekan itu ya, masuk pekan. Pekan itu kalau di sini disebut itu onan atau pekan, maksudnya hari di mana satu tempat ada hari pekan. Gitu ya? Iya. Jadi ke Pakat, ke Parlilitan, ke Dodok Sanggul, Onang Ganjang juga ya? Onang Ganjang Enggak ya? Karena di situ onannya hari Sabtu. Oh, hari Sabtu ya. Jadi nggak bisa ya. Iya. Jadi dia tetap ibadah, tidak pernah ditinggalkan ibadahnya. Betul. Satu hari, kalau ibadah dia satu hari, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Dia tetap beribadah dengan baik, usahanya tetap jalan, menyeimbangkan ini bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kebutuhan di pasar. Masyarakat. Berarti kan dengan melakukan seperti itu, pertama, ada satu hari di mana tidak melayani pasar. Iya. Kehilangan uang dong. Kalau menurut pengalaman saya, bekerja 6 hari kalau diberkati Tuhan itu saya tidak kekurangan. Wow, ini ada satu nilai yang bagus. Ya, Bekerja 6 hari, diberkati Tuhan, dia tidak akan berkekurangan. Gimana caranya itu? Apakah dititip dulu pagi-pagi, langsung bayar, atau dititip dulu nanti baru diambil uangnya? Kalau yang di Honan misalnya kita kasih kita bagi dulu, nanti sore baru dikutip gitu. Oh, jadi pagi didistribusi dulu, gitu ya? Sorenya dikutip lagi. Gimana? Ada nggak yang tidak bayar? Ada satu ada yang ada agak susah kadang bayarnya satu-satu. Barangnya laku tapi nggak dibayar? Iya, ada. Jadi juga suka dukanya ya. Iya. Jadi dititip barangnya, Iya. barangnya terjual, tapi dia nggak bayar. Nggak bayar. Alasannya apa itu kalau kayak gitu? Ya dagangan yang lain belum apa katanya. Jadi bayar apa? Jadi cuma jual tahu kita aja. Iya. Barang yang lain nggak laku, jadi itu jadi barang kita tidak nyangkut. Inilah suka duka di desa itu, di daerah pedesaan itu. Iya. Dia sebenarnya suplai tahu, kan gitu kan? Iya. Kepada pedagang ini, dia berdagang ada beberapa macam. Iya.
tahunya laku karena barang lain tidak laku, tahunya nggak dibayar. Nggak dibayar. Gitu ya. Yang entah online sekali lagi, kadang-kadang mau juga bertimpa. Oh begitu ya? Ada juga. Waduh. Jadi kalau sampai bertimpa 2 kali, 3 kali, udah kita stop itu. Stop. Tapi ada nggak sama sekali dia nggak mau bayar? Ada. Ada Jadi stop juga. malah nggak dibayar. Stop malah nggak dibayar. Iya, alasannya kalau nggak kasih lagi barangnya. Aduh. Dikasih kalau diulur malah lama utang. Gitu ya. Kalau diulur terus Ada. utang Iya, nambah. nambah. Malah tambah rugi dong. Iya. Ada kayak gitu, no. Gitu Tapi ya? nggak banyak lah. Biasanya yang seperti itu, biasanya rezeki agak mampet juga. Mampet ya. Kalau begitu ya. Kalau pengalaman saya kayak gitu, yang kayak gitu cara bayarnya, Hmm. ngakal-ngakali gitu kan. Hmm. Rezekinya nggak gitu apa. Nggak maju dia ya. Nggak payah maju emang. Ya. Sudah perhatikan kayak gitu. Jadi pengalaman di lapangan ini, ya abang ini bilang, orang kalau bohong-bohongin Iya. rekan bisnisnya, bukannya lebih maju dia, Iya, banyak lagi apa? Malah menurun. malah menurun ya, Rezekinya, iya. gitu ya. Malah sampai pun ada pengalaman ini sampai nggak jualan lagi. Sampai nggak Karena jualan lagi, Orang lain nggak mau suplai barang sama dia lagi karena selalu nyangkut. selalu nyangkut. Nah, itu membuat dia jadi Gitu macet ya. sendiri kan. Iya, Untuk rezeki iya. sendiri jadi ya. Iya, iya. Jadi sekarang produksi normal ya, rutin ya, normal ya, bagus, Cuma sudah lebih masa bagus. corona itu hari adalah Pengaruh ya. ada sedikit pengaruh sedikit, Jadi di situ pengaruh ya. pengaruh sedikit. Gimana ini saya lihat di sini tempat dari awal saya datang sini tahun 2019 Iya. tempat ini sudah ada gitu kan. Gimana ini sudah dibeli Bang? Rumah ini belum. Belum ya, masih sewa. Iya, cuma sudah ada kita beli tanah di sana. Sudah beli tanah di sana. Hasil dari sini. Iya, hasil dari Wah. sini. Mantap. Sudah beli di sana ada hasil dari sini. iya. Nanti tinggal bangun ya. Yakin. Mungkin kalau dijualnya ya paling nggak kita bisa cover ke bank aja. Bisa ke- Cuma belum dijual. Belum dijual ya. Rumah ini belum. Tapi sudah ada lah investasi ya. Iya, kalau memang dia jual kan bisa orang bank bisa cover mungkin. Kalau rumah ini dijual. Iya. Ah, jadi Cuma sekarang belum. sekarang sudah ada, artinya pihak bank sudah percaya dong sama Bang. Sudah. Percaya ya. Ada, iya. Ah, jadi Karena memang kita sudah beberapa kali kita pinjam ya lancar pembayaran kita. jadi ini sesuatu yang membanggakan buat saya pribadi, ya kan? Bahwa sekarang bank juga sudah ada kepercayaan Iya. dan kepercayaan itu dipelihara dengan bank, tidak tunggak-tunggak ke bank, bisa berjalan normal dengan baik, ya kan? Iya. Luar Itu biasa. yang kepercayaan bank memang. Pecahan bank ya. Integritas kita membayar itulah. Iya, iya. Jadi pekerja di sini gimana? Di training, abang sendiri yang training, Ya saya ajari sendiri. Ajar Kalau sendiri. yang masih belum berpengalaman kita yang ngajari sendiri. ajarin ya. Iya. Karena Ini saya ikut langsung kerja kok. ikut kerja ya, langsung tangani sendiri ya. Jadi kualitas terjaga. Iya. Itulah kalau memang kita ikut sendiri ya otomatis lah itu. Kita pasti jaga kan kualitasnya. Gitu ya. Itu pekerjaannya orang sini apa orang dari tempat lain? Termasuk anak adik juga. Oh, masih Iya, keluarga. iya, masih Sekeluarga ya. Masih keluarga. Jadi sekalian ngajarin dia. Iya. Jadi suatu saat nanti dia bisa berkembang sendiri ya. Iya, bisa mandiri. Nah, jadi ada juga satu hal yang dia lakukan adalah mentrain, melatih ya saudara, teman supaya nanti dia bisa punya pengetahuan dan dia akan bisa usaha sendiri, mandiri gitu ya. Gitu. Dari pengalaman sekian tahun berusaha tahu di sini, gitu ya. Ini kita bicara produksinya ini, berusaha di sini. Ada nggak orang daerah kecamatan ini yang meniru untuk bikin usaha tahu? Ya, di daerah Siorbo sana sudah ada buka. Sudah ada. Kira sudah berjalan 6 bulan ya. 6 bulan. Di daerah Siorbo. Ya, jadi 6 bulan baru 6 bulan dia sudah buka. Artinya kehadiran abang di sini memulai ini kan, yang memulai kan abang. Iya. Dulu kan di Medan, di kota. Di kota ya. Saya dengar. Nah, dimulai di sini, artinya ada muncul usaha baru yang sama, Iya. ya kan? Paling tidak ada berkembang usaha lain, Ada. ya kan? Ada Di tempat lain kan bertambah. begitu kan? Karena kan begini, saya perhatikan di daerah kita ini jiwa entrepreneur itu kurang
untuk memproduksi Makanan. suatu barang, makanan atau apapun itu. Pada umumnya mereka membeli, Iya. ya kan? Pada umumnya membeli. Makanya saya waktu itu tertarik ketika abang bikin tahu, bikin tempe, kawan-kawan kita di sana bikin gula merah, Merah. ya kan? Dan lain-lainnya, kan gitu kan? Itu Iya. tertarik saya. Nah, jadi dengan adanya ini ada muncul yang Usaha baru, lain, nah. udah mulai Usaha yang bergulir, sama. Iya. kan gitu kan? Usaha yang sama. Usaha yang sama. Jadi artinya berhasil dong. Dalam arti saya tidak harus kaya raya, tapi berhasil menelurkan semangat-semangat baru, entrepreneur yang baru. Iya. Kan gitu kan? Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, suka dukanya ini sekarang. Kok bisa bertahan ini sudah sekian lama berusaha tahu ini? Ada nggak suka duka persoalan-persoalan yang dihadapi selama bikin tahu ini di sini? Kalau Dari segi usahanya? karena ada tanggung jawab, kita karena ada tanggung jawab jadi semangat walaupun pagi-pagi jam 4 kita sudah mempersiapkan untuk berangkat ke pekan gitu. Jadi jam 4 pagi sudah harus mempersiapkan semuanya untuk berangkat ke pasar lah, Iya. gitu ya. Jadi saya lihat jadi ada rasa tanggung jawab kalau nanti nggak berangkat dari mana tahu mereka gitu ya. Jadi oke, Saya suka duka lah kita berjuang juga lah gitu. gitu ya. Iya. Karena ada kesadaran kalau nanti nggak dibawa siapa yang mensuplai tahu gitu ya. Iya, tahu. Nah, luar biasa. Jadi ada social responsibility-nya juga nih si abang ini, bahwa kalau dia nggak pergi nanti di sana tahu dari mana kan gitu ya. Karena sama-sama mereka juga kan ada berharap ya ada keuntungan dari tahu kita kan. Iya. Iya. Jadi mereka berharap juga ada nanti dia jualan tahu ada punya keuntungan. tanggung jawab. Jadi bergulir ya. Iya. Jadi memang luar biasa nih bang ini. Jadi bukan hanya diri sendiri loh yang beruntung loh. Pedagang Orang lain itu juga juga beruntung. Mungkin dia offerkan lagi pada orang lain beruntung gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi ini yang saya nggak pernah kebayang nih, nggak menduga selama ini. Nah, ada masalah di karyawan nggak bang? Kalau di karyawan kadang-kadang nggak pala lah. Enggak ya. Kalau artinya Cuma kadang ya ada beberapa orang nggak tahan nggak lama sampai bekerja gitu. nggak lama ya, Nah. nggak sanggup gitu ya. Bosan dia. Artinya nggak ulet ya, Iya nggak kerja keras gitu. nggak bekerja keras ya. Iya. Jadi Karena di situ kadang kendala di orang kerja. gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang orang tinggal dipahitin jari, untung tapi kerjanya nggak. Nggak. Guys, jadi walaupun obrolan kami ini tidak banyak, tidak lama, akan tetapi ada hal yang menyenangkan buat saya, bahwa pertama ketika selama pandemi Covid kemarin banyak usaha yang bangkrut, Banyak yang tutup. ya banyak yang tutup. Tapi ini justru pandemik, abang ini kembalikan uang saya. Hebat ini, kembalikan uangnya, dan dia survive sampai hari ini. Itu yang luar biasa. Daya tahannya, endurance-nya bagus. Cuma teknik kita kemarin kan kita kurangi tenaga kerja, kita langsung kerja. Oh, jadi supaya cost-nya lebih ringan, Karena memang kan omset itu memang ada kurang memang di situ. kurang omsetnya ya. Jadi kita kurangi pekerjaannya, kita langsung kerja. Langsung kerja. Jadi ambil manuver sedemikian rupa supaya lebih efisien, Lebih efisien ya, di biaya lah. gitu ya. Karena nggak sebanding lagi dengan kok kita banyakkan orang kerja. Jadi begitu caranya mengendalikan supaya tetap produksinya ada. Produksi darah. Nah, ada yang kedua yang saya tertarik ini, bahwa memang tempat ini dia mau sewa, dia masih sewa, Masih sewa. ya kan? Tetapi dia sudah beli lahan di tempat lain. Enggak. Ini Nggak jauh dari sini juga. tidak jauh dari sini, di sebelah sana, luar biasa. Ya 500 meter lah. 500 meter Dekat apa ya? Sebelah bengkel itu. sebelah bengkel itu. Dan 500 meter dari sini, ini jalan besar, jalan raya Trans Sumatera ini, ya makanya tadi agak ribut, lintas Sumatera ini. Dan harga tanah di sini bukan murah,
tapi mereka sudah berhasil membeli ladang di sana. Yang ketiga, pihak bank sudah percaya, sudah bisa memberikan pinjaman. Jadi luar biasa, Bang. Saya ucapkan terima kasih, sukses, ya kan? Saya terberkati ini. Saya terberkati ini. Kenapa menyaksikan ini pengalamannya si abang ini gitu, ya. Saya berharap kepada kawan-kawan di desa, di pedalaman, dimanapun Anda berada, tetap berjuang. Karena usaha kecil sesungguhnya adalah usaha yang punya daya tahan, endurance yang sangat kuat terhadap masalah-masalah perekonomian kita di bangsa ini, gitu ya. Dan inilah buktinya. Jadi, Bang, terima kasih. Saya sangat senang. Mudah-mudahan keberhasilan seperti ini bisa dicapai juga oleh orang yang lain, ya kan? Dan tetap bertahan. Abang mesti bisa lebih hebat lagi. Kita berharap nanti rumah ini abang bisa beli. Bisa. Mudah-mudahan, amin. Iya. Dan kalau sebenarnya ini diberikan, Ya. pihak bank sudah mau mengcover dan dia siap untuk beli. Doakan saudara-saudara. Saya berharap ini kita akan lebih sukses lagi. Dan nanti sekali lagi kita datang sini, mudah-mudahan ini sudah punya abang. Keren. Oke. Abang mau ngomong apa kepada kawan-kawan yang bukan kawan-kawan yang tidak membayar pinjamannya, tapi kepada kawan-kawan yang takut untuk berusaha? Saya sebagai pengusaha kecil, Ya. saya menghimbau kepada teman-teman supaya jangan takut berusaha. Ya. Membuka dari awal meskipun modal sekecil apapun, berusahalah dengan apa yang ada dulu. Ya. Dan tapi kuncinya tetap semangat. Ya. Harus tetap semangat dan berjuang, jangan sampai ada perasaan mundur. Maju terus, jangan sampai majulah. Maju terus. Inilah yang bisa saya berikan sebagai kepada teman-teman. Ya. Sebagai pengalaman saya. Iya. Kepada pedagang-pedagang yang terima tahu dan jual tahunya tapi nggak bayar. Ya, kalau memang ada pedagang yang memang ya berdaganglah dengan yang baik. Iya. Berikan kepercayaan kepada yang supplier kepada kita supaya barang yang akan disuplai juga kepada kita supaya lancar. Begitu ya. Ini harapan saya. Sehingga ekonomi itu berputar ya. Ya, boleh berputar sama-sama karena kita juga kan sebagai distributor atau produsen juga perlu modal untuk kembalikan beli kacang. Betul. Sehingga bisa berputar ya. Berputar. Nah, uang yang abang sudah berikan kepada saya, ya kan? Ya. Saya segera akan gulirkan itu kepada pengusaha kecil yang lain. Yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan. Sudah ada orangnya. Jadi saya akan gulirkan itu nanti. Mudah-mudahan bisa seperti abang, putar itu dan dibayar kembali sehingga sukses. Iya. Gitu ya. Ada lagi yang abang mau sampaikan kira-kira terkait dengan apa ini? Usaha abang ini? Ya, cuma adalah himbauan sedikit dari pemerintah dulu umumnya. Supaya kita di pengusaha kecil tahu tempe ini yang bahan bakunya kacang kedelai supaya diperhatikan karena harga kacang kedelai saat ini sangat membuat kita hampir tidak bisa berusaha dengan harga kacang yang sangat tinggi. Sudah mencapai hampir 13.000 per kilo. Per kilo Iya, 13.000. 2019 waktu saya datang sini abang bilang cuma 4.500 sampai sini. 4.000 kalau nggak salah ya. Sekitar 7.500. 7.500. Iya. Sampai di sini. Iya. Sekarang sudah 13.000. 13.000. Wah, luar biasa. Pernah nggak bang ada anggota DPR kayak kesini datang untuk melihat usaha abang? Atau camat kayak siapa kayak? Belum ada. Belum ada sama sekali. Pedagang apa namanya dari dinas perdagangan? Dinas perdagangan ya belum, cuma dari kelurahan kemarin ada apa? Dari kelurahan cuma bisa mendata kita katanya mau diusulkan bantuan ke apa? Ke dinas perdagangan. Cuma data saja. Baik. Dari provinsi. Kawan-kawan anggota DPR, DPRD, DPR RI yang wilayah sini, ya, wilayah yang dapilnya wilayah sini,
waktunya Anda turun ke lapangan, periksa, lihat orang-orang pedagang-pedagang seperti ini. Jangan hanya membutuhkan mereka ketika pencoblosan saja. Ya, saatnya Anda melihat ini. Ya, banyak potensi-potensi di wilayah, di daerah, di desa yang bisa dikembangkan. Ya, tugas Anda untuk ini. Ya. Mereka menjerit harga kedelai begitu mahal sehingga mereka tidak bisa berusaha, nggak ada untungnya. Ya, kira-kira begitu Bang ya? Iya. Oke, jadi tapi tetap bertahan, tetap semangat. Semangat, hanya semangat aja lah nih. Semangat, tetap bertahan Iya. dan nikmati pekerjaan ini. Iya. Gitu ya. Ada yang lain yang ingin disampaikan? Saya rasa nggak ada lagi. Gitu ya. Saya mau sampaikan kepada pedagang, kawan-kawan dari Pakat, Manduamas, Barus, Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Parlilitan, dan Pakat. Pesan tahu di tempat ini. Ya. Hubungi nomor telepon ini. Anda akan dilayani dengan baik oleh abang pengusaha UMKM yang gigih ini. Tahunya enak. Lebih enak dari tahu yang ada di tempat lain. Gitu ya. Oke. Love. Good luck.